Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loh Ayuwara Apsari, absen 30, kelas 11 IPA 8. Akan menjelaskan materi yang berjudul alat indera, yaitu indera mata dan hidung. Dimulai dari pengertian mata. Mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Bagian-bagian mata. Bagian-bagian mata dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aksesoris mata, dan yang kedua ada struktur mata. Dimulai dari aksesoris mata. Yang pertama ada kelenjar air mata. Nama lain dari kelenjar air mata adalah apparatus lacrimalis, yang merupakan kelenjar air mata dengan fungsinya yaitu menghasilkan air mata sehingga bola mata tidak kering. Yang kedua ada alis mata. Alis mata merupakan bulu kaku dan kasar yang mampu melindungi mata dari tetesan keringat atau air. Selanjutnya ada bulu mata. Bulu mata merupakan rambut kaku yang terdapat di ujung kelopak mata yang berfungsi mengurangi intensitas cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Dan yang terakhir ada kelopak mata. Kelopak mata merupakan kulit yang dapat melindungi mata dari debu sehingga bola mata selalu dalam keadaan bersih. Kelopak mata manusia ada dua, yakni bagian atas dan bagian bawah, di mana keduanya bisa saling membuka tutup. Pergerakan ini diatur oleh dua otot, yakni otot mulus levator palpebrae yang berfungsi menarik kelopak mata sehingga terbuka, dan otot mulus orbicularis oculi yang berfungsi menutup kelopak mata. Selanjutnya, struktur mata. Struktur mata yang pertama adalah namanya tunika fibrosa, yang merupakan lapisan terluar yang keras. Setelah tunika fibrosa, ada yang namanya sklera. Nah, sklera ini merupakan bagian dinding mata yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa. Warnanya putih dan menjadi tempat otot ekstrinsik berada. Sklera juga memberikan bentuk bola mata loh. Nah, setelah itu juga ada yang namanya kornea. Kornea ini fungsinya adalah untuk memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Selanjutnya ada yang namanya koroid. Koroid ini merupakan bagian yang terpigmentasi dan berfungsi untuk mencegah adanya refleksi internal berkas cahaya. Koroid ini juga mengandung banyak pembuluh darah untuk menyalurkan nutrisi. Setelah itu ada yang namanya badan siliari. Badan siliari ini memiliki pembuluh darah dan otot bersilia. Otot bersilia ini berfungsi untuk mengubah fokus objek. Nah, kalau bagian mata yang selanjutnya pasti kalian udah sering dengar, namanya iris. Iris ini merupakan bagian mata yang berwarna dan memiliki jaringan ikat dan otot. Kedua bagian tersebut digunakan untuk mengendalikan diameter pupil sehingga kemudian bisa mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Nah, pupil memiliki fungsi. Fungsi pupil adalah sebagai jalan masuk dari cahaya ke mata. Selain pupil, ada juga yang namanya lensa mata. Lensa mata ini berada di belakang pupil. Lensa mata ini bersifat elastis loh. Selain lensa mata, ada yang namanya rongga mata. Rongga mata merupakan ruang yang berisi aqueous humor. Fungsi aqueous humor ini adalah untuk memberikan nutrisi bagi kornea dan lensa, serta membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Nah, selain aqueous humor, ada juga yang namanya vitreous humor di ruang posterior. Vitreous humor ini adalah cairan yang berisi atau mengisi bagian belakang lensa mata, serta berfungsi menjaga bentuk dan tekanan bola mata. Selanjutnya, kita akan lanjut ke mekanisme melihat. Nah, mekanisme melihat ini, yang pertama adalah cahaya yang dipantulkan oleh benda
yang ingin kamu lihat itu ditangkap oleh mata. Kemudian, cahayanya menembus kornea matamu dan diteruskan melalui pupil. Kedua, pupil mengatur intensitas cahaya. Setelah intensitas cahayanya diatur oleh pupil, kemudian intensitas cahayanya diteruskan sampai menembus lensa mata menuju retina. Nah, yang ketiga, daya akomodasi mata kemudian mengatur cahaya supaya cahayanya jatuh tepat di bintik kuning retina. Supaya nggak salah jatuh ke tempat lain juga. Nah, yang keempat, ketika cahayanya sudah jatuh ke bintik kuning, impuls cahaya kemudian akan disampaikan oleh saraf optik ke otak. Yang kelima atau terakhir, cahaya tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak sehingga kita bisa memahami dengan jelas apa yang sebenarnya sedang kita lihat. Nah, itulah mekanisme melihat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi mata. Yang pertama adalah sebagai alat indera penglihatan. Ini adalah fungsi utama mata, yaitu sebagai alat indera penglihatan. Artinya, mata digunakan untuk melihat objek lain. Cara kerja mata pun cukup kompleks, di mana tiap bagian-bagian mata memiliki fungsi masing-masing hingga sebuah objek bisa dilihat oleh mata. Dengan mata, kita bisa menikmati pandangan visual. Yang kedua, yaitu sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, mata ternyata bisa juga digunakan untuk alat komunikasi, meski tidak dengan komunikasi secara langsung. Dengan mata, kita bisa memberi kode dan sinyal pada lawan bicara kita, seperti dengan mengedipkan mata atau melototkan mata. Dalam situasi tertentu, komunikasi dengan mata menjadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu sebagai fungsi keindahan. Sebagai fungsi keindahan, bagi manusia, mata juga bisa mengandung fungsi keindahan. Adanya mata yang terletak di bagian wajah tertentu mengandung unsur artistik. Bagi pecinta kecantikan, biasanya memberi hiasan-hiasan tertentu pada bagian mata, seperti memakai lensa kontak atau perawatan lainnya. Dan yang terakhir adalah sebagai alat pembelajaran. Manusia adalah makhluk yang terus belajar. Mata bisa jadi alat utama bagi manusia untuk belajar. Dengan melihat hal-hal baru yang akan dipelajari, manusia bisa terus berkembang dan belajar untuk mendapat kemampuan baru. Dalam hal ini, manusia juga membutuhkan bagian tubuh lain seperti telinga, otak, dan lain-lain. Selanjutnya, masuk ke indera yang kedua yaitu hidung. Hidung merupakan indera yang berfungsi untuk membaui sesuatu. Hal tersebut bisa dilakukan akibat adanya kemoreseptor olfaktori yang berfungsi untuk menerima rangsangan berupa zat kimia bau berwujud gas. Letaknya terdapat pada langit-langit rongga hidung. Epitelium olfaktori sendiri mengandung 3 jenis sel. Yang pertama sel penunjang, sel basal, dan yang terakhir sel olfaktori. Bagian luar hidung. Dari gambar, dapat terlihat bahwa organ hidung bagian luar itu dimulai dari pangkal, batang, sayap, dan puncak hidung. Selain itu, ada lubang hidung dan kolumela yang merupakan sekat di antara kedua lubang tersebut. Secara fungsi, lubang hidung sebagai tempat masuknya udara, kotoran, dan kelingking kita. Lubang hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat mukus dan bulu hidung untuk menyaring kotoran yang masuk. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung adalah organ yang sangat penting karena berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Di samping itu, rongga hidung menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Di dalam rongga terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau silia. Bagian rongga dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Nah, segitu aja bagian luar hidung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian hidung, bagian dalam. Bagian dalam hidung ada yaitu tulang hidung. Bisa disebut juga tulang rawan dan tulang nasal.
Nah, hidung ini dilindungi oleh dua tulang yang terpisah. Tulang rawan letaknya berada di ujung hidung, teksturnya lunak dan bisa bergerak dengan fleksibel. Sementara tulang nasal letaknya berada di antara tulang rawan dan dahi. Selanjutnya yaitu serabut saraf pembau. Dapat kita lihat di gambar ada dua saraf pembau. Yang pertama saraf pembau dan juga saraf pembau ke otak. Seperti namanya, saraf pembau yang ada di dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsang berupa bau. Dialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Nah, lalu ada juga selaput lendir. Selaput lendir di dalam hidung adalah bagian yang berfungsi untuk menghasilkan mukus. Nah, mukus ini yang melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Makanya ketika kita sedang tidak enak badan, warna dan kepadatan mukus kita berubah. Yang terakhir ada silia atau rambut hidung. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Nah, sekarang fungsi dari hidung. Fungsi utama hidung ada 5. Yang pertama yaitu sebagai organ pernapasan atau penyaring udara. Hidung merupakan organ pernapasan pertama yang akan dilalui oleh tubuh. Pada hidung terdapat struktur berupa rambut halus, lendir, dinding tulang, dan lain-lain yang akan berperan untuk menyaring udara yang masuk ke dalam organ pernapasan selanjutnya. Pada dinding hidung juga terdapat banyak pembuluh darah dan lendir yang akan berfungsi sebagai pengatur kelembapan dan suhu udara yang masuk. Selain itu, dinding hidung dapat menyeimbangkan tekanan udara yang masuk dengan cara membelokkan udara ketika mengenainya. Selanjutnya yaitu sebagai indera penciuman. Hidung memiliki saraf olfaktori atau saraf pembau yang merupakan bagian dari saraf kranial atau berhubungan langsung dengan otak dan berfungsi untuk menanggapi rangsangan zat gas atau uap. Rangsangan yang datang akan diterima oleh saraf ini, kemudian diteruskan dalam bentuk impuls ke otak sehingga kita dapat mencium sesuatu. Yang ketiga yaitu pemberi rasa pada makanan. Hidung memiliki pengaruh terhadap indera pengecapan yang kita miliki. Kombinasi dari hidung dan lidah yang baik dapat memberikan rasa yang optimal pada makanan yang kita makan. Pengaruh tersebut ada karena hidung berperan dalam penerimaan pantulan rasa oleh lidah. Oleh karena itu, ketika kita sakit atau flu, dalam mengalami sumbatan hidung, maka rasa makanan akan berbeda. Yang keempat, yaitu ikut berperan dalam pengaturan suara. Rongga hidung dapat mempengaruhi resonansi suara dan proses bicara yang kita lakukan. Mungkin karena pengaruh tekanan udara yang masuk melalui hidung. Ketika kita menutup hidung, maka kualitas suara akan berkurang dibandingkan saat berbicara dalam keadaan normal. Maka dari itu, dia berfungsi atau ikut berperan dalam pengaturan suara. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai pembersihan saluran napas. Pada bagian hidung terdapat lendir dan enzim yang akan membersihkan saluran napas dan dari bakteri serta kotoran yang masuk. Nah, selain itu, ketika terjadinya refleks bersin, maka kotoran dari dalam sistem pernapasan akan keluar melalui hidung dan mulut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembauan. Mekanisme pembauan ini dimulai dari bau di udara pernapasan masuk ke rongga hidung, kemudian larut dalam selaput lendir, diterima saraf pembau dan menuju otak, kemudian terjadilah kesan bau itu. Nah, dari mekanisme pembauan tersebut dapat dijelaskan lebih jelas, yaitu dari pertama, sel-sel reseptor ini mempunyai rambut-rambut halus atau silia di ujungnya dan diliputi selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab.
Dari sel-sel reseptor ini rangsang dibawa oleh serabut saraf menuju pusat pembau di otak. Kita dapat membau sesuatu zat karena zat yang berupa uap tersebut masuk ke rongga hidung sewaktu kita menarik nafas. Nah, zat tersebut akan dilarutkan pada selaput lendir dan merangsang sel-sel reseptor, kemudian dibawa oleh saraf pembau ke otak sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Sekian mekanisme pembauan. Dan sekian juga penjelasan saya mengenai alat indera, yaitu indera mata dan hidung. Maka akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.